Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya, sobat-sobat semuanya, sobat-sobat YouTube saya ya, khususnya para subscriber YouTube saya, Dance Channel. Jumpa lagi di video saya, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih sudah selama ini sudah mendukung channel saya, dan bagi yang belum silahkan subscribe untuk sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi soal kehidupan di Korea Selatan. Di video kali ini teman-teman, saya tidak akan bahas Korea Selatan ya. Di video kali ini saya ingin bercerita soal pengalaman saya, soal pengalaman ya, bener ya, pengalaman, cerita mungkin ya, pengalaman dan cerita saya tentang magang ke Jepang teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman saya yang khususnya teman-teman ex Jepang ya, yang seangkatan dengan saya, atau mungkin para junior saya atau para senior saya yang melihat video ini pasti kenal dengan saya ya. Saya juga pernah magang ke Jepang ya teman-teman ya. Saya magang ke Jepang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 teman. Jadi selama 3 tahun ya di sana. Nah, sebelum berangkat ke sana teman-teman, sebelumnya saya dapat informasi soal magang ke Jepang itu dari teman saya ya. Dari teman saya, teman beda kampung, tapi satu SMP dengan saya, satu SMK dengan saya. Hanya saja kami berangkatnya berbeda teman-teman ya. Jadi sewaktu habis lulus SMK, karena umur kami dulu masih kurang ya, nah habis itu kami merantau masing-masing. Nah setelah umur teman saya sudah cukup, teman saya itu mengajak saya, katanya, "Gus, ya ayolah coba magang atau coba bekerja ke Jepang. Ya siapa tahu nanti bisa jadi rezeki kita kan," gitu. Teman saya mengajak seperti itu. Kalau teman saya hari ini melihat ya, saya ucapkan terima kasih sudah mengajak saya ya. Namanya itu Mas Jumali ya. Saya doakan semoga Mas Jumali dan keluarganya diberi kesehatan, dan semoga diberi kesehatan. Nah, setelah teman saya mengajak saya, karena pada waktu itu umur saya belum nyampe ya, akhirnya saya menunda untuk belajar. Karena ya sama, bukannya Korea saja, pergi ke Jepang atau magang ke Jepang juga harus ada tesnya, sehingga kita butuh persiapan baik bahasa, fisik, dan juga mental teman-teman. Nah pada saat itu tahun 2010 kalau nggak salah ya. Oh iya bener, 2010 teman saya itu belajar terus dia berangkatnya tahun 2011 ya. Nah sementara saya setahun berikutnya teman-teman. Jadi waktu itu sebelum bekerja ke Jepang atau sebelum magang ke Jepang, saya bekerja di Batam ya. Itu bikin kapal, teman-teman yang ada di galangan pasti tahu yang namanya kerja di Batam atau di galangan kapal ya, seperti apa kerasnya dan seperti apa capeknya. Nah setelah itu saya di Batam itu selama 1 tahun. Nah setelah itu saya pulang tahun 2011 ya. Nah, tahun 2011 saya mulai mencari informasi soal bagaimana cara bekerja ke Jepang teman-teman ya. Tentunya juga saya bertanya kepada teman saya yang tadi ya, Mas Jumali tadi, sehingga teman saya ini merekomendasikan saya untuk belajar di LPK yang ada di daerah saya ya, tepatnya di daerah Sragen, yaitu LPK Hinomaru teman-teman. Teman-teman pasti tahu yang magang ke Jepang. Jadi saya adalah alumni dari LPK Hinomaru Sragen teman-teman. Nah, saya belajar dari tahun 2019. Saya belajar dari tahun 2011 teman-teman. Jadi setelah pulang dari Batam itu saya memulai belajar
Sampai pada akhirnya setelah setengah tahun belajar ada jadwal rekrut, tepatnya di daerah Boyolali, sehingga saya dan teman-teman saya mengikuti seleksi atau rekrutmen yang diselenggarakan di Kabupaten Boyolali ya, tahun 2011 ya. Nah, setelah rekrutmen, nah teman-teman, rekrutmen atau seleksi di Jepang itu di antaranya yang pertama adalah tes kesemaptaan atau tes fisik ya. Apakah ada tato, apakah ada bekas kecelakaan atau bekas mungkin patah tulang ya. Dan juga tes kesemaptaan yang lainnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin magang ke Jepang, kalau punya tato atau punya tindik ya mohon maaf karena itu sudah menjadi aturan. Jadi ya mungkin untuk lebih baik mencari negara yang lain ya. Nah, jadi untuk yang bertato dan juga bertindik atau mungkin punya bekas patah tulang yang serius, jadi penyelenggara itu menyeleksi dengan ketat ya teman-teman. Jadi tidak bisa. Terus seleksi yang berikutnya yaitu seleksi matematika teman-teman. Ada matematika. Kalau pada waktu itu pada tahun 2011 itu cuma gampang. Jadi cuma pembagian, cuma perkalian, terus penambahan ya. Cuma itu doang. Kalau nggak salah itu jumlah soalnya 10. Kalau saya nggak tahu ya yang benar berapa ya, pokoknya intinya saya lulus ya alhamdulillah ya. Pokoknya cuma perkalian, penambahan, pembagian, pengurangan, dan ya pokoknya ya sederhana. Sementara yang sekarang menurut informasi yang saya dapatkan pada teman-teman saya yang sudah memiliki LPK ya. Jadi teman-teman Jepang, teman-teman saya itu setelah pulang dari Jepang itu pada membuat LPK ya. Hanya saya sendiri yang mungkin belum punya LPK. Ya semoga suatu saat nanti saya punya ya, sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa bermanfaat ilmu saya atau pengalaman saya yang saya dapatkan baik di Jepang ataupun di Korea, bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Kalau sekarang itu tes matematikanya bukan hanya penambahan dan pengurangan, tapi juga ada yang namanya rumus ya. Mulai rumus lingkaran, rumus balok, dan rumus yang lainnya pokoknya teman-teman lah. Bagi yang berminat silakan langsung datang ke LPK terdekat di daerah Anda ya. Kalau ingin magang ke Jepang biar tahu. Nah, untuk vlog kali ini saya hanya ingin bercerita pengalaman saya aja. Nanti di vlog berikutnya saya akan sampaikan apa yang menjadi persyaratan, apa yang harus dipersiapkan, terus berapa biayanya. Saya akan membuat vlog di vlog berikutnya teman-teman. Nah, setelah tes matematika, terus tes berikutnya itu tes bahasa teman-teman. Tes bahasa ya pokoknya ya bahasa pokoknya ya, mulai dari cerita, mulai dari kalimat, mulai dari kosakata, sehingga kita harus mempersiapkan yang namanya belajar bahasa Jepang teman-teman. Jadi kita harus tekun dengan baik, belajar dengan baik, sehingga persiapan yang kita siapkan juga mantap ya, sehingga waktu tes kita tidak grogi dan percaya diri bahwa kita akan mampu untuk mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan teman-teman. Alhamdulillah saya juga lulus. Nah, setelah tes bahasa ada lagi yang namanya tes fisik teman-teman.